Saya sudah menerima sertifikat. Wu Tingting. Mama. Kenapa? Kenapa melakukan ini padaku? Aku menjual diriku sendiri. Aku menikahi Wu Tingting. Dia berjanji padaku bahwa dia pasti akan membantuku memenangkan proyek pabrik Dongfang. Pada saat itu aku akan menjadi agen properti. Guo Shui akan menjadi perusahaan swasta terbesar di Ningzhou. Aku bilang aku akan menaklukkan kota ini. Aku akan memberikan kota ini sebagai mahar. Aku ingin membuatmu menjadi wanita terkaya di Ningzhou. Aku tidak mau. Aku tidak mau apa-apa. Aku mau kamu. Pendirian. Kamu menikah denganku. Sekarang. Aku memohon padamu untuk menikah denganku. Aku memohon padamu tolong menikah denganku. Aku akan menikahimu. Tunggu aku. Menunggu kamu. Pembohong besar, hahaha, pembohong besar. Ini akan sukses. Liu Xiaowang adalah tulang matimu, Qiu Zhengyu juga. Aku pikir aku tidak. Sekarang aku mengerti. Aku juga. Di depan ambisimu, semua orang adalah sampah. Aku benci kamu. Aku akan membencimu selamanya.
Aku akan membagikan permen, jangan biarkan pasien memukul pintu spa. Cepat-cepat bagikan permen. Xiao Sui akan menikah. Aku ingin membagikan permen. Xiao Sui akan menikah. Xiao Sui sudah menikah, aku ingin membagikan permen. Aku ingin membagikan permen. Xiao Sui akan menikah. Xiao Sui sudah menikah, aku ingin membagikan permen. Ahaha, permen rambut. Ahaha, permen rambut. Apakah kamu putri pasien Yao Liping? Aku adalah dokter yang menangani Qin Weijiang. Kamu sebaiknya bersiap secara mental. Penyakit ibumu lebih dari yang kamu pikirkan. Mungkin lebih serius. Masakan Direktur Wu sudah dingin. Kenapa kamu tidak makan dulu? Ayah, jangan marah. Pendirian sebuah negara mungkin benar-benar sebuah hal. Sangat sulit mengundangnya makan malam. Apa yang harus dikatakan? Itu artinya dia tidak menghormatimu. Dia tidak melihat ayah mertuaku. Telepon 46892 dan minta dia segera menghubungi kembali. Kamu bisa menyesal padaku. Kamu bisa menyesal pada ayah kita. Aku bisa menyesal pada ibu. Kamu bisa memperlakukan seluruh dunia seperti angin. Tapi kamu tidak bisa lagi menyesal pada keluarga Tang. Aku ingin melihat apakah hatimu berisi daging. Untuknya, menikahi Tang Xiaosue. Aku mohon padamu, kakak.
Jiang Wo. Setelah menikahi Xiao Sui, baiklah padanya. Baiklah. Baiklah. Kali ini Tang Xiaosui bisa menjadi jalang. Jangan khawatir ibu. Baiklah pada Xiao Sui. Baiklah pada Xiao Sui. Sudahkah kamu melihatnya? Dia akan selalu menjadi ibuku apapun yang terjadi. Aku akan merawatnya seumur hidupku. Kakak, aku tidak tahu kamu di sini. Duduk di lantai atas. Tidak. Jadi katakan apa yang membawamu ke sini? Ceraikan Song Jiangwo. Tolong ceraikan Song Jiangwo. Kamu harus tahu. Xiao Sui dan Song Jiangwo sudah membicarakan pernikahan dan mengambil foto pernikahan. Jika itu kamu, bagaimana jika kamu adalah Xiao Sui? Jika aku Tang Xiao Sui, aku akan rela mengakui kekalahan. Cinta sendiri adalah sebuah taruhan. Jangan bilang kamu belum menikah. Bagaimana jika kamu menikah? Kamu akan bercerai. Tang Xiaosui sudah bersama Song Jiangwo selama bertahun-tahun. Membayar tahun-tahun terbaik seorang wanita. Aku sudah lama mengenal Song Jiangwo. Sejujurnya, pertama kali aku melihat Song Jiangwo, aku langsung ingin menikahinya. Aku sudah menunggu selama ini. Bukankah ini masa terbaikku? Aku tidak datang untuk berdebat denganmu. Song Jiangwo adalah saudaraku. Aku lebih mengenalnya daripada kamu. Dia hanya mencintai dirinya sendiri. Sekarang dia bisa meninggalkan Tang Xiaosui dengan kejam. Tidakkah kamu takut suatu hari dia akan meninggalkanmu? Orang kanton bilang kalau makan ikan asin pasti haus. Aku lebih percaya. Setiap orang punya takdir yang berbeda. Kamu pikir kamu akan bahagia kalau merebutnya? Bisakah kamu tenang dalam pernikahan ini? Apakah hatimu tidak akan merasa bersalah melakukannya? Seperti kata pepatah, lebih baik merobohkan 10 kuil daripada memisahkan sepasang kekasih. Ini pertama kalinya pamanmu melihat kakak iparnya menasihati kami untuk bercerai. Maaf, Song Jiangwo menikahiku. Meskipun dia ingin pergi, dia harus mengatakannya. Baiklah. Aku datang hari ini hanya untuk memberitahumu. Kalian berdua tidak bisa menikah selama aku masih ada. Toko Baozi Xiaowang seluas 200 meter persegi sudah buka di pintu selatan. Aku mengirim akta kepemilikan ke ibuku. Tapi ibuku tidak. Lalu kenapa? Aku menyuruh Dan mau mengurus toko itu dulu. Hasilkan uang setiap bulan. Lalu berikan uang itu ke ibuku untuk dikirim ke panti jompo. Setelah kamu pergi, Qiu Zhengyu juga meninggalkanku. Berapa kali kamu melihat? Bicaranya tidak asin. Kakak, kamu diam saja di sini. Oke. Aku lebih kesepian daripada kamu.
Rumah Oriental akan selesai dalam kurang dari 2 tahun. Pada saat itu, mereka yang marah dan menatapku. Tunggu sampai mereka tinggal di rumah baru. Akan tersenyum. Tapi mereka tidak akan menghargai kebaikanku. Mereka pikir aku selalu jahat. Baiklah. Jadi, sungguh berat untuk melakukan sesuatu. Kamu lebih kuat dariku. Kamu sudah tiada, tapi kamu sudah membuat nama. Sekarang semua orang di Ningzhou tahu. Apa itu saudara yang baik? Itu Liu Xiaowang. Suatu hari nanti aku akan bersendawa. Tidak ada yang membersihkan kuburan untukku. Apa yang kamu katakan? Yo Liping di rumah sakit. Diagnosa awal skizofrenia. Xiao Sui juga hilang sekarang. Seluruh keluarga tang kacau balau. Kenapa ini terjadi seperti ini? Apa yang terjadi dengan Jiang Wo? Kalau dia tidak menikahi Xiao Sui, siapa yang akan dia nikahi? Wu Tingting. Putri dari Wu Manteng, Direktur Komisi Perencanaan Ningzhou. Ibumu sakit. Di rumah sakit jiwa. Terima kasih sudah mengajak kami makan malam. Aku meminta untukmu. Bukan kamu. Izinkan saya memperkenalkan. Ini istri saya Wu Tingting. Halo? Ini bakti saya untuk kedua orang tua.
Ibu, ambil ini. Siapa ibumu? Siapa kamu? Aku tidak mengenalmu. Aku istri Song Jiangwo. Sangkal? Aku tidak mengakui. Kamu bisa pergi sekarang. Dia juga menantumu ketika kamu pergi. Kami berdua sudah disahkan. Setelah mendapatkan sertifikat kamu adalah pasangan yang sah. Wu Tingtingnya. Bisakah kamu melepaskan keluarga kami dan Jiang Wo? Aku memohon padamu. Dia punya tunangan. Dia tidak bisa menikahimu. Kamu harus bertanya padanya. Permisi. Aku menunggumu di bawah. Salju. Diagnosa dokter. Ibu menderita skizofrenia berat. Kuno. Kamu masuk ke rumah. Aku bicara dengan Jiang Wo sendirian. Jawab aku. Bisakah kamu kembali? Bisakah kamu tidak menikahi Wu Tingting? Jika kamu tidak menikahi Wu Tingting, kamu masih anakku Song Zitang. Aku sudah bilang. Aku sudah menerima sertifikatnya. Jiang Wo. Pabrik Dongfang kamu bongkar. Kamu sudah menggali semua kuburan leluhur. Melihat wajah Xiao Sui aku tahan. Sekarang kamu akan menyesali pernikahanmu. Tidak ada salju. Aku tidak akan pernah berjanji.
selama aku hidup. Keluarga Song tidak bisa menghasilkan yang seperti kamu. Binatang kejam. Apakah kamu mengakuiku atau tidak? Kamu akan selalu ayahku. Ini Moutai 15 tahun yang kamu berikan padaku. Kita minum hari ini. Kelinci. Berani kamu minum. Tahu tidak apa yang aku taruh di sini? Aku taruh racun tikus di sini. Anakku. Bagaimana kamu bisa melakukan hal yang memalukan seperti ini? Kamu anakku. Kamu cukup tangguh. Meracuni anakmu sendiri. Menurutmu kamu layak untuk keluarga Tang seperti ini? Itu akan seimbang. Tahu tidak apa perbedaan terbesar antara kita berdua? Aku lebih tangguh dari kamu. Jika aku jadi kamu, aku akan meracuni binatang ini. Sayang kamu tidak bisa melepaskan. Kamu tidak meracuniku. Aku harus menikah. Laosong, Laosong. Laosong, cepat bawa ayahku ke rumah sakit rakyat pertama. Aku sudah menyapa Dekan Li. Unit perawatan intensif sudah siap untuk ayahku.
Pengantin tersenyum. Kamu bersikeras mengambil foto pernikahan ini kan? Beri senyuman oke. Jangan masam. Ketika aku memikirkan sikap orang tuamu dan saudaramu terhadapku, aku tidak bisa tertawa. Aku yang menikahimu bukan mereka. Lagi pula, Bisakah kamu menontonnya nanti? biarkan aku lihat siapa. Aku akan menelepon balik. Song Jiangwo. Hei, Aku ingin bertemu denganmu. Sekarang juga. Song Jiangwo. Song Jiangwo, kembalilah. untuk putus denganku. Benar. Terputus menjadi dua. Aku melakukan hal yang buruk. Tapi aku tidak ingin menjelaskan. Bahkan jika aku adalah Chen Shimei, maka kamu juga seharusnya menjadi Qin Xianglian yang mengerti aku. Bahkan jika seluruh dunia mencaci makiku, menghina aku tidak peduli. Aku hanya butuh seseorang yang mengerti aku. Itu seharusnya kamu. Kamu bukan Chen Shimei. Aku bukan Qin Xianglian. Aku tidak punya kewajiban untuk mengerti kamu. Dari sekarang, kita berpisah jalan. Aku meninggalkan Guosue. Perusahaan ini milikmu. Tapi saudara harus menyelesaikan urusan. Selain itu kita berdua sudah bersama selama bertahun-tahun. Aku mau 3 juta. Tidak lebih. Tidak 1 sen pun kurang. 3 juta. Kamu memukul wajahku.
Wanita Song Jiangwoku bernilai 3 juta. Bagaimana menurutmu? Sebanyak uang yang kamu mau. Tapi satu harus tetap. Jangan terlalu egois. Kamu akan selalu menjadi wanita Song Jiangwoku. Meskipun aku tidak bisa memberimu nama sekarang. Tapi cepat atau lambat aku akan mengembalikan gelar ini padamu. Aku bersumpah. Aku ingin membuatmu menjadi wanita terkaya di Ningzhou. Aku akan melakukan apa yang aku katakan. Mulai hari ini, kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi kamu akan tetap menjadi pemegang saham utama Guosue. Kamu bisa lebih munafik. Ini bukan kemunafikan. Ini janji. Aku ingin kamu tahu. Aku Song Jiangwo meninggalkanmu Tang Xiaosui. Semua yang kulakukan akan menjadi tidak berarti. Jadi kamu harus tetap di sini. Jadi, kamu tidak mau memberikan sepeser pun. Milikku adalah milikmu. Song Jiangwo. Kamu bisa mengerti. Aku tenang. Kamu bertanggung jawab atas apa yang baru saja kamu katakan. Aku yang bertanggung jawab. Jangan menyesal. Tidak akan menyesal. Pergi. Kamu bisa pergi ke pengantinmu sekarang. Duduk. Bagaimana persiapan pernikahan Ting Ting? Semua sudah siap. Oh iya ayah. Wakil Wali Kota Fang, tolong telepon lagi untuk konfirmasi. Dia adalah saksi kita. Harus datang. Mengerti. Jiang Wo, apakah keluargamu datang? Banyak pemimpin penting yang akan datang pada hari pernikahan. Jangan sampai aku malu nanti. Pasti datang. Baiklah. Ayah, bagaimana proses tender ulang pabrik Dongfang? Makan tanpa tidur. Jangan tanya jika tidak seharusnya. Ayah. Aku sudah menyiapkan tender untuk perusahaan Guosue sedang dicetak.
Aku akan mengirimimu satu set setelah dicetak dan dijilid. Tolong dikritik dan dikoreksi. Baik. Bangun negara. Menurutku, yang harus kamu pertimbangkan sekarang adalah bagaimana menjalankan pernikahanmu dengan baik. Saya hanya seorang putri seperti Ting Ting. Saya tidak peduli. Saya hanya peduli apakah dia bahagia atau tidak. Tentang apakah perusahaan Guosue bisa memenangkan tender. Bisakah saya mendapatkan proyek properti pabrik Dongfang? Itu urusanmu. Ambil jika kamu punya kemampuan. Melihat orang lain mengambilnya. Saya tidak akan menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Oke. Ayah, saya tidak peduli bahwa Guosue harus memenangkan tender. Bahkan jika itu mahar untuk putrimu. Makanlah. Ayah, saya akan bersulang untukmu. Bagaimanapun, Jiang Wo adalah anakku. Besok adalah pernikahannya. Lagu lama. Saya tahu kamu tidak akan pergi. Saya benar-benar. Saya harus pergi. Ibu. Saya menemani Anda. Saya letakkan kata-kata saya di sini. Siapa yang akan pergi ke pernikahan binatang ini besok? Itu kerabat Song Jiangwo. Jangan melangkahi pintu saya mulai sekarang. Kamu juga. Saya pergi. Apa maksudmu, bos? Bukankah Song Jiangwo suka keramaian dan pamer? Bukankah dia mengundang semua orang paling terkenal di Ningzhou? Maka saya akan membuat semua orang di Ningzhou menonton acara ini. Saya membantunya membuat pernikahan ini seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tanya saya tentang sesuatu. Rambut panjang yang bagus. Bagaimana kamu memotongnya? Rambut panjang dan pengetahuan pendek. Saya memotong rambut saya. Mari kita lihat apakah kita bisa belajar banyak. Selamatkan dirimu dari tertipu oleh orang lain di masa depan. Mari kita langsung ke intinya. Saya mengajakmu keluar untuk berbicara tentang kompensasi. Berikan kamu 3 juta. Tinggalkan Song Jiangwo. Mari kita selesaikan. Oke. Ketika Guosue dibuka, modal saham adalah 3 juta. Aku yang mengambil. Tang Xiaosue. Aku juga seorang wanita. Aku bisa mengerti perasaanmu sekarang. Aku merasa kasihan padamu. Kalau bukan aku, kamu sudah menikah sekarang. Pengantin yang memakai gaun pengantin adalah kamu. Aku juga mengerti. Bagaimana rasanya dicuri cintanya? Jika diperlukan, aku bisa minta maaf padamu.
Tapi sekarang aku adalah istri Song Jiangwo. Pasangan yang sah. Ini tidak bisa diubah. Rp5 juta. Tambah rumahmu yang sekarang. Ini ketulusanku Wu Tingting. Tidak apa-apa. Bersyukurlah. Kamu bisa tanya ke Ning Zhou. Siapa yang bisa mengeluarkan 5 juta tunai sekaligus? Kurasa, untuk mantan pacar suamiku, aku bisa melakukan ini. Oke. Sudah selesai? Aku tidak berharap bisa berteman denganmu, tapi aku tidak ingin menjadi sainganmu. Mari kita mundur 1000 langkah. Kamu anggap ini kesepakatan. Kita sepakat. Karena ini kesepakatan. Semua pembeli dan penjual harus ada. Maaf, tunggu sebentar. Tang Xiaosui. Kasih aku 15 menit. Aku 2 menit lebih awal. Diam, ada apa? Wu Tingting bilang kasih aku 5 juta plus 1 rumah. Biarkan aku keluar dari Guo Sui. Tinggalkan kamu mulai sekarang. Sekarang kamu bicara dengannya. Berapa nilai bersihku, Tang Xiaosui? Permisi. Aku pamit. Dia yang memutuskan denganmu, atau kamu yang pacaran dengannya? Apa maksudnya dia bilang begitu? Aku bilang jangan pilih-pilih. Aku tanya kamu apa maksudnya dia bilang begitu? Artinya kamu punya 51% saham Guo Sui dan dia punya 49%. Ini nilai Tang Xiaosui. Aku cuma kerja. Kerja untuk 2 pemegang saham. Berharap 2 pemegang saham bisa hidup damai bersama di masa depan. Dengar aku semua. Lakukan sesuatu bersamaku besok. Apa ada apa? Berantem. Apa-apaan ini? Tempat Song Jiangwo nikah. Bro, aku dengar bener kan? Iya. Itu tempat Song Jiangwo nikah. Lihat gerakanku besok. Kalau aku lambaikan tangan kamu hancurkan. Tapi cuma hancurin barang, jangan sakiti orang. Kecuali Song Jiangwo. Kalau dia melawan, pukul sampai mati. Bukan abang. Aku dulu juga salah kayak kamu. Aku bisa keluar karena kamu yang nampung aku. Wajar kalau aku lakukan apa yang kamu suruh. Nggak ada yang perlu dibicarakan. Kamu suruh kita jalan yang benar. Suruh kita taat hukum.
jalan yang benar. Tapi kali ini beda. Kali ini untuk keadilan. Ada sesuatu yang terjadi padaku. Paling-paling aku balik masuk penjara beberapa tahun lagi. Kamu dengar enggak? Song Chengwo itu abang kamu. Dia bukan abang aku. Dia binatang. Dia sampah. Kalian abang aku kan? Bukan begitu. Iya. Ikut aku besok. Jangan sendirian. Ketemu di sini besok jam 10 pagi. Kalau nggak datang nggak usah datang kerja lagi. Hei. Evergreen. Aku mau tanya sesuatu. Kamu ngestara aku harus bilang. Besok. Bisakah kamu tidak pergi? Song Jiangwo salah. Tapi dia kan satu-satunya adikmu. Besok adalah hari pernikahannya. Tempat ini tidak boleh dihancurkan. Aku mohon padamu. Tidak ada gunanya mengatakan apapun. Kali ini aku ingin membunuh saudaraku dengan adil. Bahkan jika aku harus masuk penjara 5 tahun lagi untuk ini, aku akan menerimanya. Bahkan jika kamu tidak memberiku muka, pernahkah kamu memikirkan kedua orang tua? Kamu yang melakukannya. Bagaimana perasaan orang tua? Bagaimana perasaan Bibi Yo? Bagaimana perasaan Tang Xiaoyu? Bagaimana Tang Xiaosui harus hidup? Keluarga Song kami telah melakukan terlalu banyak hal yang mengecewakan keluarga Tang. Hubungan antara kedua keluarga baru saja mereda. Lalu apa yang dilakukan Song Jiangwo? Dia menaburkan segenggam garam di luka semua orang. Jika dia menikah, maka tidak ada hitam dan putih di dunia ini.
Ayo, aku minum bersamamu. Kamu benar-benar tidak berencana pergi untuk minum pernikahan. Ini tentang adikmu. Lebih baik darimu. Kamu masih memiliki, setidaknya pernikahan, setengah mati seperti ini. Tidak ada yang menginginkanmu. Dan orang bodoh, seperti aku untuk melanjutkan. Tapi adikmu tidak seberuntung itu. Setelah ditendang oleh Song Jiangwo, dia tidak punya apa-apa. Siapa bilang dia tidak punya apa-apa? Dia bebas? Meninggalkan Song Jiangwo adalah kehidupan barunya. Yo. Kamu sangat iri kan? Berhenti bermain-main dengan kata kebebasan. Namanya adalah jalang. Jaga mulutmu bersih. Mengapa aku salah mengatakannya? Apakah kamu juga ingin menjadi seperti dia? Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Aku tidak akan menceraikanmu. Aku akan membunuhmu. Aku akan membuatmu tidak pernah mendapatkan kebebasan itu. Datang lebih dekat 1, 2, 3. Terima kasih selamat untuk Jiangwo. Selamat. Selamat kepada Tuan Song dan Tuan Wu atas pernikahan mereka. Saya berharap yang terbaik untuk kalian. Cinta selamanya. Cepat punya anak. Tidak hormat terima kasih. Kamu akhirnya datang. Tentu saja saya harus datang. Kita adalah saudara terbaik. Saya dengar kamu bekerja di perusahaan Tianying, masih wakil presiden. Saya Qiu Zhengyu lahir untuk mengurus dan mengangkat sepatu. Makan. Ngobrol sebentar. Kakak ipar.
Semuanya hilang. Pergi bekerja. Itu tidak baik, kata kakak Changking. Jika saya tidak mengacaukan tempat ini hari ini, kakak Changking tidak mengakui kita sebagai saudara lagi. Dia gila dan kamu gila. Sial, kamu bisa memikirkannya. Apakah kamu pikir ini adalah keadilan? Ini adalah pengkhianatan. Semua bekerja. Tidak ada yang mendengarkan apa yang saya katakan. Bukan kakak ipar. Ayo pergi. Kamu minta kakak Changking datang dan memberitahu kita. Semua serigala bermata putih, saya selalu baik padamu. Preman. Saya ingin kembali ke bisnis lama saya. Jika kamu tidak makan cukup di penjara, kamu tidak ingin belajar dengan baik, kan? Maka saya akan meninggalkannya di sini. Ingin menghancurkan. Kecuali kamu menghancurkan saya hari ini. Bukan kakak iparnya Song Jiangwo adalah adik Changking. Dua saudara bertengkar dengan wajah merah. Apakah giliranmu untuk ikut campur dengan orang luar? Percaya atau tidak? Besok saya akan menutup perusahaan kecil yang rusak ini. Saya akan membuat kalian semua minum angin barat laut. Saya mengatakannya untuk terakhir kali. Pergi bekerja. Dengarkan kakak ipar. Pergi bekerja. Ayo. Wu Bangku? Kamu pergi ke rumah saya sekarang untuk menemani Changking. Dia minum terlalu banyak tadi malam dan masih belum bangun. Oh, begitu ya. Jangan sampai terjadi apa-apa. Aku akan segera kembali.